Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan informasi terkini terkait penerimaan peserta didik baru jenjang SMA SMK di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2022. Kali ini akan disajikan strategi memilih SMA untuk jalur prestasi nilai akademik ya, khususnya jalur nilai akademik untuk SMA ya. Jadi strategi ini tentu untuk kalian agar mantap ya dalam memilih dan tidak tergesa-gesa dalam memilih ya. Oke, silahkan disimak, mudah-mudahan membantu buat kalian. Oke, sekarang kita akan sajikan ya strategi memilih SMA negeri jalur prestasi nilai akademik. Karena ini sangat penting kalian pahami agar dalam kalian memilih di proses pendaftaran jalur prestasi nilai akademik tidak tergesa-gesa ya. Nanti khawatirnya kalian punya modal nilai yang cukup sebenarnya, tapi karena kurangnya pemahaman kalian atau strategi kalian tidak tepat, sekolah yang mestinya masih bisa menerima kalian, tapi kalau salah strategi bisa jadi kalian tidak bisa diterima ya. Oleh karena itu penjelasan ini mudah-mudahan bisa menjadikan kalian betul-betul bisa memikirkan strategi yang tepat ya. Oke, yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah cek nilai gabungan kalian ya. Jadi nilai gabungan kalian itu silahkan dicek ya, berapa nilainya ya. Nanti akan kita review kembali bagaimana cara mendapatkan nilai gabungan kalian ya. Setelah kalian tahu nilai gabungan kalian ya, taruhlah misalkan 90 ya, misalkan seperti itu adalah modal yang kalian miliki untuk bisa memilih jalur prestasi nilai akademik ya. Setelah itu, langkah yang harus kalian lakukan ya, jangan tergesa-gesa untuk mendaftar terlebih dahulu. Langkah yang kedua, cek pemeringkatan SMA yang mau dipilih. Ini penting ya. Jadi misalkan kalian sudah punya pilihan sebelumnya, misalkan pilihan 1 SMA X, pilihan 2 SMA Y, pilihan 3 SMA Z ya. Nah, pastikan di menu pemeringkatan SMA kalian cek satu persatu ya, pilihan SMA yang mau kalian pilih. Pendaftar yang sudah masuk di situ itu sudah akan diperingkat ya. Dan nilai terendah yang sementara masih bisa diterima itu bisa kalian cek. Apakah di ketiga pilihan yang mau kalian pilih itu nanti kalian masih masuk atau tidak ya. Kalau masih masuk berarti masih punya peluang ya. Kalau ternyata ada beberapa pilihan kalian yang tidak masuk, tentu kalau memang paling tidak kalian diterima di SMA negeri ya, cari alternatif SMA yang lain yang masih memungkinkan bisa menerima ya. Oke, langkah ketiga setelah tahu dan kalian browsing amati semua SMA yang mungkin kalian pilih, sekarang buat kembali daftar peringkat pilihan SMA yang realistis. Realistis itu maksudnya dari kondisi nilai gabungan yang kalian miliki dan situasi terkini berkenaan dengan pergerakan nilai yang masih bisa diterima di setiap SMA yang itu merupakan pilihan-pilihan kalian ya. Karena ini sangat penting ya. Karena kalau memang tujuannya itu kalian bisa diterima di SMA negeri, ini bisa kalian lakukan. Tapi kalau tidak ada pilihan lain, ya itu beda lagi ya. Oke, setelah itu, jika dirasa nilai kalian aman ya, maka aman itu artinya kalau misalkan di kisaran persentase itu di atas 50% ya peringkatnya, jadi bisa di 10% atas, atau paling enggak 20% atas, kalian bisa segera mendaftar ya. Tapi jika nilai dirasa belum aman ya, belum aman itu kalau misalkan ada di kisaran di bawah
60% ya, misalkan peringkatnya di 60% bawah ya, di bawahnya itu artinya itu relatif belum aman, maka disarankan bisa ditahan dulu untuk mendaftarnya mendekati akhir penutupan, tapi jangan terlalu mepet. Siapa tahu ada kendala teknis berkenaan dengan jaringan ya atau internet. Jadi sekali lagi kalau nilainya dirasa belum aman, itu bisa ditahan dulu, tunggu di hari terakhir, tapi jangan ambil yang mepet ya. Kenapa seperti itu? Ingat, karena setelah pilihan dipermanenkan, kita tidak bisa untuk mengubah pilihan kita ya. Maka strategi memilih hari pertama, kedua, dan ketiga itu cukup menentukan khusus bagi kalian yang nilainya belum aman dan kalian memang yang paling tidak bisa diterima di SMA negeri secara realistis ya. Nah, oleh karena itu nanti kita akan coba sajikan di sini bagaimana untuk ngecek pemeringkatan tadi ya, cek nilai gabungan kalian ya di browser Google, misalkan di Chrome, silahkan ketik PPDB Jatim ya. Nanti di menu ini di pra pendaftaran kalian bisa cek lihat nilai prestasi gabungan kalian ya. Jadi pra pendaftaran lihat nilai prestasi gabungan. Nah, setelah itu nanti kalian input NISN dan PIN peserta atau PIN yang kalian sudah unduh sebelumnya, di captcha, klik ya, kemudian silahkan login. Maka nanti kalian akan dapat informasi nilai kalian. Nanti kalau lebih jelas bisa dilihat di video untuk mendapatkan nilai gabungan. Setelah itu, setelah dapat nilai gabungan, maka kalian menuju kota kabupaten di mana kalian mengajukan PIN tempat tinggal kalian di wilayah kota kabupaten mana ya. Misalkan ini di Sidoarjo. Langkah kedua tadi apa? Cek pemeringkatan. Ya, setelah masuk kota kabupaten, misalkan Sidoarjo atau kota di mana kalian mendaftar, cek di pemeringkatan. Lihat di prestasi nilai akademik SMA. Nah, kemudian cari berdasarkan sekolah ya. Nah, ini semua bisa kalian cek ya. Daftar yang ada di pilihan ini itu berarti sekolah yang bisa kalian pilih. Artinya kalau nilai kalian sangat aman ya ini mungkin tidak perlu kalian cek satu persatu, atau kalian kalau tidak milih SMA A ya sudah. Nah, ini berarti tidak perlu dihiraukan ya informasi-informasi. Tapi kalau kalian yang penting realistis bisa diterima di SMA negeri, maka cek pemeringkatan satu persatu. Gimana cara melihatnya? Setelah klik sekolahnya, lihat di posisi seat terakhir. Misalkan di SMA Negeri 1 Sidoarjo ini seat terakhirnya seat 10. Karena dia kuotanya 95, nilai terakhir yang masih bisa diterima itu ternyata 91,44 ya. 91,44. Nah, nilai gabungan kalian kalau kalian cocokkan masih masuk atau tidak ya. Kalau tidak masuk ya secara realistis ya tidak perlu milih di SMA Negeri 1, jelas tidak diterima gitu ya. Atau setelah itu kalau misalkan tidak masuk, cek di SMA berikutnya. Misalkan di SMA yang masih mungkin bisa kalian pilih, SMA Negeri 2 misalkan ya. Ini kuotanya 95. Cek di seat terakhir. Ya, ternyata nilai terakhir yang masih bisa diterima 88,9. Begitu seterusnya. Nah, nanti setelah itu buat daftar peringkat realistis berdasarkan nilai terendah di masing-masing sekolah dan nilai kalian masih bisa masuk. Nah, setelah itu kalau dirasa nilainya aman, segera mendaftar. Kalau belum aman, silahkan ditahan untuk bisa kalian lakukan di saat-saat akhir pendaftaran. Asalkan tidak terlalu mepet. Mudah-mudahan ini menjadi strategi yang bisa kalian pahami. Jadi sekali lagi jangan tergesa-gesa. Nanti karena kalau sudah kadung kalian permanenkan pilihan kalian, tidak bisa mengubah pilihannya kembali. Oke, mudah-mudahan sukses di PPDB kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.